pertemuan berikutnya yaitu siklus Krebs. Sebelum saya membahas siklus Krebs, perhatikan dalam peristiwa glikolisis itu akan menghasilkan dua asam pirufat. Kedua asam pirufat masing-masing akan diubah menjadi asetil koenzim A dalam peristiwa dekarboksilasi oksidatif, sehingga dalam hal ini ada dua molekul asetil koenzim A. Selanjutnya setiap asetil koenzim A nanti akan bergabung dengan air dan oksaloasetat dan kemudian melepaskan koenzim ASH-nya sehingga terbentuk asam sitrat. Asam sitrat kemudian akan diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat kemudian akan mengalami dehidrogenasi, yaitu akan melepaskan ion hidrogennya, yang mana ion hidrogen nanti akan ditangkap oleh akseptornya, yaitu NAD, sehingga terbentuk NADH plus ion H+, sehingga asam isositrat akan berubah menjadi asam alfa ketoglutarat. Kemudian asam alfa ketoglutarat akan mengalami dehidrogenasi lagi, yang mana ion hidrogennya ditangkap oleh NAD+, sehingga membentuk ion NADH plus ion H+, dan dalam hal ini pula juga mengikat koenzim ASH dan melepaskan CO2, sehingga asam alfa ketoglutarat akan berubah menjadi suksinil koenzim A. Selanjutnya, suksinil koenzim A dengan menggunakan guanosin difosfat dan fosfat kemudian akan diubah menjadi guanosin trifosfat, dan dalam hal ini juga melepaskan koenzim ASH-nya sehingga suksinil koenzim A berubah menjadi asam suksinat. Asam suksinat kemudian akan mengalami dehidrogenasi, yaitu melepaskan ion hidrogennya, yang mana ion hidrogen nanti akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2, sehingga asam suksinat akan berubah menjadi asam fumarat. Asam fumarat bergabung dengan air berubah menjadi asam malat. Asam malat mengalami dehidrogenasi, ion hidrogennya ditangkap oleh akseptor berupa NAD+ membentuk NADH plus ion H+, sehingga asam malat berubah menjadi asam oksaloasetat dan siklus akan terulang kembali. Nah, mari kita hitung bersama-sama energi yang dihasilkan secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu secara langsung yaitu berupa ATP. Di sini ada 2 ATP karena guanosin trifosfat yang dihasilkan dari perubahan suksinil koenzim A menjadi asam suksinat itu nilainya sama dengan 1 ATP, karena di sini ada 2 siklus sehingga ada 2 ATP. Kemudian yang secara tidak langsung yaitu berupa NADH. Perhatikan pada perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat, berarti di sini ada 2 NADH. Dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A, ini juga 2 lagi, berarti sudah ada 4. Kemudian dari asam malat menjadi oksaloasetat juga ada 2 NADH plus ion H+, berarti ada 6 energi yang dihasilkan secara langsung, yaitu NADH plus ion H+. Sedangkan yang secara tidak langsung yang satunya lagi yaitu asam suksinat menjadi asam fumarat. Nah, ini dihasilkan 2 molekul FADH2. Dengan demikian di dalam siklus Krebs dihasilkan energi secara langsung 2 ATP, 6 NADH plus ion H+, dan 2 molekul FADH2. Dan reaksi ini terjadi di dalam matrik mitokondria dan terjadi dalam
keadaan aerob, jadi harus ada oksigen.